Iya, padahal mereka tiap hari kayak sepatu baru yang branded, ini branded, kayak kemana-mana upload Starbucks kayak gitu-gitu. Iya, iya. Gila ya, kayak dia beli 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 logo seharga beli Starbucks Venti. Selamat malam para mendengar podcast 10 PM. Kali ini bersama aku, Coy, lagi. Dan mungkin untuk beberapa episode ke depan ya, sampai ganti periode ini. Di malam ini kita ditemenin sama seorang tamu yang spesial, Mbak Dinda. Say hello Mbak Dinda. Hai, hello. Halo. Semuanya aku Dinda. Hai. Ini Ya, kayak penyasar ya masuk sini. iya nyasar banget sih. Jadi sebenarnya mungkin kalau tak ceritain ya buat sedikit konteksnya nih bagi para pendengar. Jadi harusnya kemarin itu Oke. bakal mau ngundang Mbak Dinda ini sebagai seorang pembicara di salah satu webinar Hima yang diadain sama Biwasto. Cuma karena ada beberapa miskom, akhirnya kok sedikit bentrok ya. Jadi ya segitulah. Akhirnya mangkrak sampai sekarang dan Oke. daripada aku dicap PHP, jadi ya wis lah. Jadi podcast aja gitu. Jadi Sorry, jadwalku juga. nah iya tuh Dinda udah sibuk banget sih. Udah budak korporat emang udah wis. Kakak. Ya, jadi Mbak Dinda ini emang sedikit nepotisme ya. Mbak Dinda ini temanku SMK di jurusan multimedia. Dia ini memang dari Oke. dulu apa ya bisa dibilang jagonya lah kalau desain grafis gitu lah bisa dibilang. Sempat ikut seleksi Enggak sih. SKS. Ikut seleksi SKS juga kan desain grafis. LKS ya. Oh iya LKS, kok SKS. Kebanyakan kuliah Kak, sorry. Nah Oke. terus Dinda ini juga sekarang kuliah di DKV. Sama sih seangkatan sama aku dan juga nyambi sebagai budak korporat ya di salah satu eh, studio advertising lah ya di Surabaya ya. Iya. Ya apa Din, kerjaan Din semakin gila Eh kah selama WFH? eh alhamdulillah sih sebenarnya semenjak WFH ini makin naik malahan. Karena dari awal aku kerja itu kan 2017. Jadi sebelum ospek, tertulis 1 bulan sebelum ospek. Ngeri. Kayak kayak aku tuh keterima kerja pertama kali di studio social media management gitu. Hmm. Jadi ya ospekku nggak kayak ospek teman-teman lainnya. Kupu-kupu banget semenjak ospek. Hmm. Ya gitulah. Eh jadi semenjak PSBB ini makin naik karena menurutku banyak orang-orang yang mulai start bisnis di rumah gitu loh. Jadinya mereka banyak pakai Oh, jasa sosmed sih. wih, Kayak wih, gitu. wih. Iya benar juga, benar juga. Karena banyak yang itu ya kantornya libur atau ada yang mungkin Nah, ya, dipecat ya mungkin ya parahnya gitu kan. iya jadi banyak yang kayak bisnis homemade gitu loh yang kayak bikin kue atau apa. Dia mulai pakai sosmed apalagi Surabaya. Surabaya itu Nah, kayak eh mereka gencar banget buat eh apa ya masarin produknya lewat sosial media sih sebenarnya. hmm, hmm. Nah ini kalau kalau aku sebenarnya kalau aku tanya kamu ya kayak sebagai desainer grafis gitu kan tanya desain grafis itu penting nggak ya pasti jawabannya penting lah. Cuma kalau menurutmu di Iya. masyarakat nih di masyarakat nih eh, kesadaran akan desain sebenarnya nggak terbatas nih desain grafis atau di arsitektur lah kalau aku ya masih Iya. masih apa ya kalau dulu tuh kesannya kayak desain itu diremehin banget tuh kayak banyak kan harga temen ya gitu sering nggak sih denger kayak gitu gitu. Kalau harga temen gitu sering sih. Kayak dikasih makasih doang gitu ya. Nah ya itu. Padahal ngerjainnya lembur-lembur. Nah itu dari dari Tapi SMK deh kayaknya. iya, bener. Tapi Pengalaman ya. Tapi coba sih. dari SMK ke SMK dulu juga kita multimedia kan ya. Jadi kayak udah lumayan nyemplung ke desain gitu sih aku. Dari zaman-zaman Mm-mm. SMK sampai sekarang aku ngerasa lumayan perkembangannya eh, lumayan berubah lah maksudku kayak
zaman sekarang UKM-UKM tuh sudah mulai apa ya, kayak banyak yang mulai sadar gitu loh. Teman-teman kita juga yang awam-awam sama desain gitu, mereka mulai sadar oh ternyata desain tuh juga penting buat Hmm, kalau misalnya mereka punya produk kayak itu nambah-nambah value produknya gitu dari desain brandingnya sih. iya sih. Kayak sekarang banyak banget ya apa ya produk-produk entah itu minuman atau jajanan atau makanan-makanan kayak rice box itu udah pada desain banget gak sih? Udah desain banget gitu dan keren-keren gak sih menurutku? Iya, menurutku kayak desain desain di produk-produk lokal itu sekarang mulai apa ya? Mulai aku awal kuliah karena aku nyemplung sosmed awal kuliah ya, jadi aku kayak sering stalk buat reference gitu dan surprisingly brand-brand lokal ini mereka kadang-kadang nggak kelihatan kayak brand lokal gitu sih. Hmm, Jadi kayak berkembang banget mulai dari fashion, makanan, terus aku cewek ya, skincare itu gila banget. Brand-brand lokal sekarang naik. Iya banyak ber- banget. Dan berarti emang desainnya udah keren-keren juga. berarti emang bener-bener ngefek ya kayak gitu ya? Maksudnya ada bukti nyatanya, oh setelah pakai desain atau setelah rebranding lah katakan atau self branding terus pasang di Instagram jadi naik gitu engagementnya. Iya sih, karena orang sekarang ngelihat brand pasti, ah ini brandnya kayak gimana ya? Pasti buka Instagram dong, kayak cari cari nama brandnya di Instagram kan. Mm-mm. Gitu sih, jadi kayak apa ya, kayak profile brandnya gitu loh Instagram itu. Bisa dibilang gitu Hmm. juga sih. Kalau kayak kemarin nih, kan, oh kalau kamu kan kantornya juga ngebahas tentang itu ya, tentang sosial media untuk marketing kan. Berarti ada nggak sih kayak semacam data-datanya gitu atau kayak riset-riset tentang itu? Ada sih biasanya kalau misalnya sosmed itu, ini aku kasih contoh apa ya, kayak produk gitu ya. Mhm. Produk masuk itu pasti kita research dulu. Soalnya nggak semua produk yang masuk itu mereka punya branding yang udah oke. Kadang klien itu masuk-masuk tuh masih yang dia bingung sendiri sama brandnya gitu loh. Jadi dia tuh punya reference tapi nggak sesuai sama brandnya dia. Itu banyak banget klien yang kayak gitu. Jadi ya apa caranya di sosmed itu kita cari, ya kita masuk branding juga, cari apa ya, cari referensi yang kira-kira kliennya suka dan sesuai sama brand yang dia pengen gitu sebenarnya. Kayak kita nyari apa ya, nyari identitas, benar-benar nyari identitas dari brandnya klien itu. Hmm. Gitu sih. Itu Berarti pasti kayak butuh research berarti juga. kayak sebagai desainer itu juga apa ya, mengedukasi lah kasarnya, mengarahkan klien ke jalan yang lurus gitu ya. Bener. Dan itu sulit banget rasanya. Kenapa Kayak cari kenapa? jalan tengah antara, iya itu, cari jalan tengah antara yang klien mau sama apa ya, yang antara dia yang dia mau sama yang sebenarnya brandnya dia itu kayak gimana harusnya gitu sih. Jadi kita harus Mhm. benar-benar cari jalan tengahnya, cara menyampaikan ke mereka yang mereka ngerti, terus kayak ngasih alasan-alasan yang mendukung dan jelas buat mereka paham, itu butuh belajar juga sih, dan belajarnya nggak cepet. Kayaknya belajarnya ini banyak didasari pengalaman-pengalaman buruk nih. Iya benar. Soalnya hobinya anak agensi itu, Kenapa? kalau nggak nomor satu desain, nomor dua sambat. Ih, Udah nggak terhitung betapa banyak akun-akun sambatnya overheard agensi ya. gitu. Iya, Iya, karena kalau di agensi, aku nggak tahu ya kalau agensi arsitek itu gimana, tapi kalau agensi sosmed itu dia pasti udah nggak asing sama namanya lembur sih. Kayak kerja sama. kan 9 to 5 ya, Heeh. Oh kita ya, 9 to finish ya. iya bener. Relate relate kalau itu. Iya, rumah kedua ya kantor kayaknya.
Makanya emang itu sih, makanya aku bilang kenapa kok penting buat anak arsitektur, ini pendapatku pribadi sih, anak arsitektur tuh buat belajar sub-sub desain yang lain gitu, atau kayak bukan sub desain, apa ya sebutannya, kayak bagian-bagian desain yang lain, mungkin kayak interior, desain produk, atau dalam hal ini desain grafis gitu kan, atau mungkin kayak branding, karena ya nyambung gitu loh, dan itu bakal ngebuka wawasan juga buat yang lain gitu. Meskipun beda tapi kayak caranya sama ya, 9 to finish juga. Pada akhirnya ya itu ngikutin klien juga sampai selesai lembur. Kalau Iya sih. di kalau di arsitektur tuh ada Din, kayak apa ya Apa? sebutannya, kaidah lah atau jadi kalau dulu kan arsitektur tuh dibagi nih sejarahnya. Ada arsitektur klasik, itu yang kayak Romawi, Yunani, terus arsitektur Eropa-Eropa atau kayak mungkin Cina atau Jepang yang kerajaan-kerajaan gitu kan. Sama arsitektur Oke. modern, sama arsitektur modern. Nah, kalau arsitektur Ya. modern ini dia mulai berkembang semenjak eh, revolusi industri. Jadi udah mulai ada pabrik, udah mulai ada apa ya, yang mass produce gitu kan. Terus juga didasari sama Perang Dunia Kedua. Dan itu ada salah satu seorang arsitek yang dia tuh bilang kalau di Oke. kalau di arsitektur modern tuh kaidahnya adalah form follow function. Jadi bentuk itu Oh menyesuaikan sama ya. fungsi, ya kan? Itu yang Iya sih, fungsional di banget desain lah. grafis juga ada sih. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang pelesetannya form follow client gitu. Oh my god ya, so true. Itu udah pelesetan itu itu udah pelesetan kalau misalkan masih mahasiswa ya form follow dosen kayak gitu. Ya, ya udah gitu kayak mungkin balik lagi ke itu ya, kayak pembahasan yang gak ada habisnya antara desainer dengan idealismenya gitu loh. Ya nggak sih? Iya sih itu sulit sih sebenarnya kalau jadi desainer sih harusnya nggak boleh terlalu idealis ya menurutku karena bakalan susah juga karena ya apa klien yang bayar jadi kayak Iya bener. ya susah banget kalau kita terlalu idealis gitu jadi ya itu cara yang paling tepat cari jalan tengah antara idealisnya kita sama kayak yang klien mau Hmm. kalau kalau bisa ya dia cari jalan tengah kayak gitu. Ya ya bener sih, bener sih. Belum lagi kalau sama bos juga ya, misalnya kayak bosnya nggak terlalu akrab sama timnya, jadi kita kayak berasa punya dua klien gitu. Wah, iya bener sih. Mau klien, maunya bos, dan yang timnya kita mau. Itu lebih ribet Ya sih. bener-bener. Ngerasain sih dulu waktu masih di desain grafis kayak ya padahal nggak bayar juga. Oh, sempat. Enggak sih, ya anu lah freelance gitu lah di maksudnya kayak seadanya job Oh, ya. atau ya mungkin yang Heeh, desain-desain nggak anu lah nggak dibayar lah yang cuma makasih mas gitu 2M bayarannya 2M heeh. ya ngerasain sih kayak eh, kliennya banyak itu susah kayak sih ini siapa sih yang ikut seleranya siapa ini terus itu. Iya, jadi kayak susah gitu loh buat selesainya karena itu di banyak yang banyak banyak mau. Hmm, Maunya ini maunya itu jadinya kayak susah ketemu endingnya di mana kayak gitu sih. iya ya benar. Ya, mungkin itu juga apa ya masuk salah satu hal yang rentan banget bagi seorang desainer untuk apa ya terjerumus lah di hal-hal gitu maksudnya yang salah gitu kayak dia nggak berani apa ya sebutannya kayak mungkin menegaskan gitu kali ke Tapi I guess semua desainer atau arsitek pasti pernah lah ya iya awal-awal kayak gitu iya pasti lah di oh awal iya karir. pasti Gak mungkin dari situ soalnya belajarnya dari situ sih aku dulu. itu mungkin itu ya yang lebih relate ke arah yang lebih nyambungnya ke arah kayak penerapan kita belajar desain atau kita berpraktik sebagai seorang profesional ya nggak sih kayak kalau mungkin kita di kampus atau di sekolah kita belajar oh ya desain yang bener tuh gini 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 tapi ada Iya, hal lain gitu loh kayak yang lebih ke arah soft skill ya gimana sih cara ngadepin klien tuh gitu. bener. Jadi karena aku dua-duanya jalan antara kerjaan sama kuliah, jadi aku kadang tuh di kampus tuh ngerasa sorry ya kayak di kampus tuh kayak ah kok segini doang ya padahal tuh banyak banget yang harus kita pelajarin di luar itu gitu loh jadi kayak menurutku kayak aku bersyukur banget sih
Aku bisa kerja sambil kuliah, jadi kayak double gitu belajarnya. Contohnya apa nih? Kayak yang didapat di dunia kerja sama nggak didapat di kampus gitu? Ya, simpelnya sih misalnya kita ada project nih. Kalau di kampus kan mungkin ada project kita harus deal sama temen setimnya kita, terus harus paling paling yang sering apa ya, yang sering dikeluhkan kan ACC sama dosen Hmm. nih. Kayak gitu kan. Padahal dosen itu sepengalamanku nih ya, kayak sejahatnya dosen tuh mereka nggak sejahat klien gitu loh, karena dosen kayak nggak ngeluarin duit buat proyeknya kita, ya Iya nggak sih? benar. Tapi tapi kliennya yang keluar duit, dia tuh sampai yang bener-bener bisa beneran nyiksa gitu loh. Jadi itu sih challenge-nya, kayak beda banget Hmm. dari segi deal-dealan itu, terus presentasi juga, menyampaikan idenya itu. Menurutku bedanya di situ sih, kayak ACC sama dosen tuh nggak ada apa-apanya sama ACC sama klien. Iya benar-benar. Jauh Benar-benar banget. benar. Ya aku baru ngerasain juga sih dunia kerja itu tidak selemah lembut. Pas magang Iya ini ya. benar. Pas magang itu di dunia tidak selemah lembut kampus ternyata ya. Bener banget. Ya jadi adik-adik yang mendengarkan, kalau kalian baru dicoret dosen sudah mengeluh, gak usah sok keras ya. Kalian belum ketemu klien ini. Atau yang mungkin kemarin lah masa-masa ospek gitu. Wah ini kita kok di marah-marahin gitu. Kita susah tugasnya nih. Nah, coba nanti waktu udah kerja, Kok udah dimarahin magang. sih? Kok dimarahin sama klien sih? Nggak apa-apa ya kalau nggak dibayar. Invoice-nya Oh mundur. itu, invoice. Nggak bisa makan dong. Kayaknya tuh banyak banget ya terjadi. Kayak bayarannya telat gitu. Iya sih. Biasanya ini ya, kayak di-read doang Wah gitu itu loh. sih. Sakit banget ya, lebih sakit daripada di-read doang sama Nah dia. itu, masalah fee. Itu suatu hal yang menurutku menarik juga buat dibahas sih. Rumit. Iya, Iya, mau bahas apanya nih? ya gimana ya? Mungkin itu sih. Kayak kita kan kuliah nih atau kita sebagai desainer belajar kan pada akhirnya juga nanti buat nyari duit kan, ya kan? Kalau melakukan Yes. standarnya mungkin kalau kita awalnya belajar pasti dapat kerjaan pertama itu dari orang-orang yang kenal kita, mungkin kayak ya temen atau mungkin guru atau siapalah atau tetangga Iya, gitu. circle kita sendiri kan. Yes. Iya, itu penting banget sih emang Nah itu circle. kan. Ya, Nah tapi pada awalnya salah satu kesalahannya seorang desainer tuh dia nggak tahu harus minta bayaran berapa gitu. Gitu nggak? Pertama kali dulu kamu oke. Iya, aku juga pernah ngalamin hal nah kayak gitu gitu. kan? Semua orang kayaknya gitu deh kalau desain deh. Iya, jadi aku tuh kayak ngerasa, aduh aku harus kasih harga berapa ya dengan portofolio yang kayak gini, dengan briefnya klien yang kayak gitu. Hargaku nih kemahalan gak ya, apa kemurahan, kayak gitu kan. Hmm, hmm. Itu biasanya kalau misalnya freelance ya, emang kayak susahnya sih di situ, nentuin harga. Dan aku dulu pertama kali tuh jatuhnya emang kemurahan sih menurutku. Kalau sekarang aku ngeliatnya kayak, wah dulu gila sih. Aku mau bikinin segini terus aku kayak ngasih harga segitu, gila sih. Kayak baru tahu tuh setelah aku masuk agensi, baru aku bisa kayak, oh ternyata kayak gini. Cara bikin invoice yang baik. Oh ternyata apa aja yang harus masuk ke dalam fee itu, kayak termasuk apa ya? eh Biasanya klien tuh minta ada hal-hal yang di luar brief gitu, itu kita harus siap-siap juga buat masukin ke fee, kayak gitu Oh sih. revisi ya, Kayak banyak lah yang dipelajarin. Iya, ngecharge benar. lagi gitu kan ya. Iya, biasanya biasanya sih kena charge ya, guys. Lebih dari 2 revisi kayak gitu-gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang emang harus dipelajari pelan-pelan sih. Hmm, Butuh banyak belajar. hmm, hmm. Nah kalau sebenarnya sih beda sih kayak desain grafis sama arsitektur untuk masalah kayak ngecharge ngecharge Mm. fee-nya gitu. Karena kalau desain grafis Mm-mm. mungkin lebih singkat ya, bisa dibilang kayak masa proyeknya tuh lebih singkat dari mulai mungkin kayak ada brief dulu sama klien, terus mungkin ideation, bikin ide kayak bla 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 dan lain-lain. Sampai akhirnya paling kalau untuk jadinya tuh kalau nggak up ke atau launch
itu ya, campaign-nya ya, atau up ke Instagram Iya. atau sosial media atau dicetak, sampai gitu aja kan mungkin ya bisa dibilang desain grafis? Bisa kayak gitu juga sih workflow-nya, tapi bisa lebih rumit Bisa lebih juga rumit juga, tergantung iya sih. kliennya. Bisa. Tapi kalau dibanding sama masa proyeknya arsitektur, itu kan bisa dibilang sampai Iya, jauh lebih lama, lama kan? iya. Dan mungkin sama juga sih, tergantung Iya sih. ya. Cuma kalau di arsitektur kan ya mungkin sama kayak awalnya dari brief klien, dari terus habis itu ide, terus revisi, selesai. Dari arsitektur dilempar lagi ke orang sipil. Dari orang sipil dilempar lagi ke orang Oh, eh apa namanya tuh, plumbing kayak pipa-pipa, listrik, terus apalah gitu sebutannya. Ya, MEP sih kalau di arsitektur sih. Mechanical, electrical sama plumbing. Terus nanti baru dilempar lagi ke kontraktor gitu, baru dibangun. Dibangun nih masa pembangunnya harus dicek lagi kayak gitu. oke. Jadi untuk menentukan fee itu ya agak rumit juga sih gitu. Meskipun kalau yang freelance harusnya sih nggak Oke. serumit itu karena nggak semua dikerjain sendiri. Nah kalau di lingkupmu nih Din, Iya. ada nggak tips gitu buat Heeh. buat seorang desainer ya awal lah mungkin untuk menentukan harga gitu? Kalau di mahasiswa sih biasanya sih kayak paling banter diminta ngerjain gambar apa ya, kayak ngerender lah mungkin, kayak bikin gambar depannya doang atau mungkin desain fasadnya doang. Itu kan agak Mhm. rancu kan ya. Minta desainnya gimana. Nah, ada nggak tips buat tentukan harga gitu meskipun kita kalau misalkan kita baru pertama kali apa ya, kerja sama orang atau ada orang minta minta bantuan ke kita buat ngerjain sesuatu? Menurutku pertama kali pasti kita tanya yang lebih pengalaman aja kali ya. Kalau aku kan di desain aku tanya yang udah pernah kerja di desain. Jadi kayak konsul gitu loh. Hmm. Tanya-tanya santai. Oh kalau misalnya desainku kayak gini kira-kira berapa ya? Kayak gitu iseng-iseng tanya. Terus menurutku juga apa ya di proses kita cari tahu tanya-tanya sekitar itu pasti dari situ kita juga nanti itu tahu gitu loh oh dengan skillku yang kayak gini kira-kira aku kasih segini aja pertama kali pasti ada apa ya kayak salah gitu pasti wajar sih menurutku tapi dari situ ya itu akhirnya kamu bisa nentuin hargamu sendiri. Hmm, hmm, hmm. Biasanya pertimbangannya itu berkaitan sama skill ya. Kayak, aduh desain pasti awalnya minder nggak sih kayak, wah desainku masih jelek kok harganya semahal ini gitu. Iya itu sampai sekarang sebenarnya. Iya sih, itu kayak kita ngelihat lagi. Jadi kayak ngelihat uh, portofolionya kita, ngelihat skillnya kita. Terus aku biasanya ngelihat kliennya juga. Kalau di desain ya, desain sosmed sama branding sih, aku ngeliat kliennya juga. Kayak kira-kira ini klienku siapa ya? Gak mungkin kayak yang klien yang misalnya dia brandingnya masih brand-brand yang dia punya ini masih baru start sama klien yang dia udah punya resto atau apa. Nah, itu kasih harganya pasti beda. Hmm, hmm, hmm. Kayak perlu juga buat cari tahu klienmu tuh siapa. Jadi kayak stalk kliennya gitu. Oh iya benar. Oh, kira-kira orangnya kayak gini. Iya, orangnya ini kira-kira kalau dikasih harga segini, dia keberatan nggak ya? Gitu sih. Soalnya pengalamanku, eh nggak semua klien yang kita anggap dia itu mampu, itu dia mau bayar harga yang sesuai. Jadi kalau di Surabaya kita biasanya nggak asing sama influencer di Surabaya itu dia nggak semua melek sama harga, maksudnya kayak eh, familiar gitu dengan harga desain yang mereka tuh seharusnya bisa bayar segitu. Hmm, Jadi menurut mereka tuh kemahalan, padahal mereka juga bukan orang yang kayak nggak bisa bayar iya gitu iya loh. iya. Ngerti gak sih? Aku bingung Iya jelasinnya benar-benar. kayak gitu sih. Kayak mereka nganggep, ih masa cuma gini doang, segini sih harganya ya kan. Yes, exactly. Iya, padahal mereka tiap hari kayak sepatu baru yang branded, ini branded, kayak kemana-mana upload Starbucks kayak gitu-gitu. Iya iya. Gila ya, kayak dia beli 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 logo,
seharga beli Starbucks venti. Iya iya iya. Iya benar. Berarti harus itu ya, nyesuaikan juga sama budget klien ya. Maksudnya meskipun logo nih pada akhirnya juga sama 1000 kali 1000 pixel, sama-sama 3 warna, pasti beda kan logo buat nasi ayam Bu Marti sama Pertamina kan beda kan harganya. Iya sih. Iya kan? Berarti berarti kalau gitu rugi Ya, dong. klien itu ngaruh Berarti kalau sih. gitu rugi dong kita ngelayanin klien yang budgetnya rendah. Atau ada yang dikompromikan? Kalau aku ngerasa nggak rugi sih, sebenarnya tergantung balik lagi ya ke orang yang masing-masing. Kalau aku buat klien yang dia eh, dengan budget yang terbatas, aku biasanya kayak explain di awal gitu loh. Maksudnya dengan budget segini, itu eh, aku provide ini serviceku kayak gitu. Jadi penyampaian apa ya? Penyampaian rules-nya tuh beda gitu loh sama yang klien gede. Kalau klien gede itu aku tulis rules di apa ya kayak ada perjanjian MOU. sebelum kita project. Heeh, bener. Kayak gitu, tapi kalau misalnya klien yang kecil-kecil kan nggak mungkin ya aku kasih kayak gitu, dia pasti kayak apa sih ini kayak gitu kan. Akhirnya kita itu harus apa ya buat reach kliennya tuh beda gitu loh caranya. Nah itu soft skill lagi sih Wah, ya kayak benar. ya harus explain pelan-pelan kayak gitu. Kalau dari brand yang kecil-kecil sih aku biasanya eh, ikut ikut senang aja sih kalau misalnya karena desainku brandnya mereka berkembang kayak gitu. Itu ada kepuasan tersendiri ya di luar uang sih memang Oke. kayak Itu gitu. biasanya kayak yang anu ya, UKM UKM gitu ya. Bisnis-bisnis baru Iya mulai sih, gitu. heeh, kayak gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan nih yang ngebisnis, misalkan kita udah terkenal di circle kita, teman-teman sekitar sebagai oh aku nih seorang desainer gitu, dan biasanya dia seorang desainer juga pasti nge-branding dirinya lah, karena ya nggak tahu ya, ya biar dapet duit lah ya kan. Nah itu kalau Yes, misalkan itu penting ya sih. kalau misalkan yang nge-approach kita orang yang kita kenal dan kita Heeh. bisa dibilang kayak sungkan lah kalau mau nolak gitu, atau mungkin bisa bisa dibilang ya itu tadi teman atau keluarga atau ya mungkin keluarga kayak Pak Lek lah, Pak Lek, bule, om, tante atau sepupu gitu. Nah itu tapi harganya Oke, rada bikin nangis dan iya harganya miring. miring gitu, dan mending kalau dibayar ya kan. Dan mintanya banyak banget. Nah itu gimana caranya? Challenging ya ini pertanyaannya. Pengalaman Aduh. kan udah pasti. So far sih kalau dari temen, aku biasanya pengalamanku sih mereka selalu tanya, Din kalau misalnya aku tuh butuh desain yang kayak gini. Ini kalau aku desain yang kayak gini 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 gini, aku kena berapa ya? Nah itu aku biasanya nggak langsung jawab gitu loh. Aku kayak tanya lebih dalam lagi. Oh ya yang kayak gini gini gini. Baru aku bisa kasih harga. Tapi kalau misalnya hargaku kemahalan, biasanya kayak apa ya? Mereka pasti eh, nurunin demand-nya mereka gitu loh. Hmm. Paham gak Ya sih? ya. Jadi yang mereka mintanya awalnya 10, terus tahu oh hargaku segitu ya kalau permintaannya dia segini banyak, akhirnya dia nurunin permintaannya gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi dia menyesuaikan budget yang dia punya. Oke. Atau kita tanya aja kayak budgetnya dia berapa. Kalau misalnya budgetnya dia gini, oh kalau budgetnya dia segini, aku bisa kasihnya segini karena biasanya memang aku jualnya segitu. Kayak gitu Wah aja ini sih. bagus nih, bagus nih. Tanya tanya budgetnya klien dulu lah gitu. Ya kan? Iya, ya itu bisa sih. Kayak gitu. Iya benar-benar. Cari amannya aja. Terus disesuaikan sama servisnya kita. Kayak gitu. Ya karena ya balik lagi ada harga ada barang ya kan. Bener. Kayak kalau kemarin sih aku apa ya? Kalau sebagai seorang mahasiswa arsitektur sih, buat kalau masih mahasiswa ya, agak jarang buat dimintain desain bangunan beneran gitu, karena ya secara skill belum apa ya, belum mumpuni lah gitu, dan ya rada ngeri juga ya. Belum Iya proper belum kali ya. proper gitu sih.
Iya, Harus heeh. harus masih banyak lagi lah yang perlu dipelajari, terutama ilmu di lapangan gitu, karena desain bangunan di lapangan sama di kampus beda banget gitu. Ibaratnya kalau kayak di kampus tuh masih 30% sampai desain jadi lah, intinya gitu. Saya bilang. Nah, jadi kadang Iya sih arsitek lebih rumit. jadi kadang kalau bantuin atau minta jasa gitu paling kadang ya tadi aku bilang mungkin kayak sekedar render atau mungkin jasa bikinin animasinya gitu. Kayak terutama buat kakak tingkat nih yang mau tugas akhir gitu kan. Kadang ribet ya bikin animasi. Nah, tuh ya itu, Oh, nah aku kadang masuknya di situ. Jadi ya itu sih, ya oke. bener sih kayak kamu bilang budgetnya berapa gitu kan. Dan kalau Iya, kalau jadi kalau misalkan kita harus berani tanya Nah, itu. jadi kan kalau misalkan oh budgetnya cuma segini, terus kita kan agak ya masih bisa lah dapat, ya dikurangin aja kualitasnya gitu mungkin ya, Iya, atau mungkin kuantitasnya juga. itu biasanya sungkan sih. Kebanyakan temanku yang baru-baru mulai itu kayak mereka tuh sungkan mau tanya budget. Jadi kayak aku tuh sering kan karena aku gak begitu bisa ilustrasi ya, aku tuh sering kayak tanya temanku yang bisa ilustrasi gitu loh. Terus kayak mereka bingung juga sama harganya dia kayak ya udah terserah kamu aja kasih berapa kayak gitu. Nah, harusnya sih iya harusnya mereka tuh at least punya patokan gitu loh, oh segini kayak gitu. Jadinya misalnya kamu yang di hire, kamu tuh harus berani tanya budgetnya. Kalau kalau misalnya kamu nggak bisa nentuin harganya kayak gitu. Kalau aku. Ya ya benar-benar. Itu ya, jadi seorang desainer tuh penting buat buat berani nawar ya, tawar menawar, bargain lah. Iya, karena kalau nggak gitu diremehin sih biasanya kayak soalnya kalau desain itu kadang temenmu yang A ini karena kamu ya udahlah temenku A sekali doang nih aku kasih harga segini nggak apa-apa. Terus dia cerita dong ke temennya, di Audi aja ini loh cuma Nah segini. itu udah. Terus akhirnya Hmm. iya akhirnya jadi kamu turun dong itumu Nah rate-mu itu. kayak Nah gitu. itu. Proses dari iya tuh prosesnya sampai kamu akhirnya orang-orang lain tuh ngehargain rate-mu itu sih yang sampai sekarang aku juga Nah, itu masih itu belajar. itu kejadian sih kemarin sih, Din. Ya, ya Kenapa? itu. Sebenarnya ya aku bersyukur sih kayak ada kakak tingkat yang kenal aku kan, yang udah kenal dekat gitu. Terus minta Mm-mm. bantuan, terus tak kasih harga segini kan gitu. Nah, terus dia ya ngepromosiin ke teman-temannya juga gitu. Maksudnya teman-temannya pada butuh, akhirnya ke aku semua. Ya di sisi lain aku bersyukur sih kayak, oh ya oke lah, alhamdulillah dapat gitu kan. Lebih banyak, tapi ya harganya kalau mau naikin itu susah gitu loh. Kayak pasti ada pertanyaan kan, kemarin dia ke kamu segini kok aku beda ya harganya gitu. Kayak gitu kan pasti. Iya sih aku biasanya kalau udah terlanjur kayak gitu aku cari ini, cari akal dari bilang kayak, oh ya kemarin soalnya servisnya kayak gini, atau dia pakai ini, gitu kayak apa ya, kayak cari-cari, pinter-pinternya kita ngomong aja sih. Hmm, Biasanya aku kayak gitu kalau terlanjur ya. ya ya, iya benar-benar. Ini aku juga masih, ini untungnya ngobrol sama kamu jadi dapat cara nih buat naikin harga ini. Soalnya ya tadi awal-awal kan emang kayak apa ya nggak niat buat nyari kerjaan terus tiba-tiba ditawarin kan buat gitu. Ya bisa nggak bantuin ini? Ya wis, harga ya kayak tadi kesalahan lagi nggak punya patokan jadi ngargainnya ya seadanya gitu kan segitu. Nah terus waktu lihat ke punyanya orang lain, wah kok bisa 2 kali lipat Mm-mm. ya gitu. Kok rasanya rugi sekali ya saya Iya, gitu. Padahal kualitasnya dia juga sebenarnya kalau dibandingin ya menurutku sama atau bahkan agak lebih rendah dikit gitu. wes. Tapi ya gimana ya? Ya mungkin balik lagi sih Din. Kalau ini kliennya orang yang punya rumah. Kalau ini klienku mahasiswa Nah, kakak tingkat kan beda budgetnya. nah itu tadi kan kita balik lihat, oh ini kliennya beda, Mm-mm. gak bisa dong disamain. Tapi juga nggak sedikit kok temenku yang dia menurutku kemahalan juga. Wow, kemahalan ya. Iya, jadi ada beberapa mahasiswa teman-temanku ya yang dia tuh ngerasa sulit. Jadi kayak waktu kita kuliah tuh kan kalau di kafe kan
disuruh gambar berkali-kali sampai pusing gitu kan. Terus mereka tuh akhirnya ngerasa kayak proses buat ngedesain itu sulit banget. Akhirnya dia ngasih harga kemahalan. Itu ada yang kayak gitu. Jadi kayak kita di satu sisi kita nggak bisa minta portofolionya dia karena portofolio itu portofolio kayak hasil kuliah banget gitu loh, hasil tugas-tugas kuliah. Yang non komis ya, yang bukan proyek bayaran gitu ya ibaratnya. Iya, kecuali kalau misalnya ini aku ngambil case ilustrasi aja ya, misalnya kayak kalau dia udah pernah ilustrasi sama siapa kayak gitu, atau at least portofolio dia proper kayak gitu, baru kita kayak consider lagi dia ngasih rates gitu. Tapi kadang yang sering aku temuin tuh mereka kasih harga tinggi, tapi dari portofolionya mereka sendiri tuh nggak nggak menyesuaikan gitu loh. Jadi apa ya, kayak orang itu kan dari portofolio kadang ngelihat gitu loh, kayak portofolionya dia gini doang kok bisa harga Nah, dia benar. Iya, segitu benar ya, benar kayak benar. gitu. Ya tuh masuk self branding sih. Berarti penting banget ya kayak kita punya punya brand, punya minimal porto lah. Ini loh, aku bisa ngerjain ini gitu buat dikasih ke klien supaya mereka yakin gitu kan akan harga yang kita kasih gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya portofolionya kita sendiri, cara kita apa ya, dalam portofolio kan ada project-project. Nah, cara kita menyampaikan project-project di portofolio itu nggak oke, orang tuh juga pasti mikir gitu loh dengan harga yang mereka kasih, kayak bisa nggak ya sebenarnya dia tanggung jawab sama projectnya kita kayak gitu. Kalau misalnya kita kerja sama mereka kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan nih aku sebagai seorang pemula ya dalam hal desain gitu, baru mulai nih pengen jadi desainer yang profesional gitu buat dapetin klien. Gimana caranya eh, supaya membranding itu langkah pertama gimana? Self branding. Ya, self branding atau ya bikin porto lah. Langkah pertama pasti cari reference sebanyak mungkin ya, kayak sebenarnya itu banyak banyak apa ya, banyak cara gitu loh buat kita tuh tahu, oh kita tuh sebagai, kalau aku sebagai desainer tuh aku mau jadi desainer yang kayak gimana sih. Ada kan desainer yang dia tuh cute-cute gitu gaya Oh, desainnya, stylenya ya. atau yang lebih kayak stylenya tuh mau jadi kayak gimana, orang lain tuh mau ngeliat kita tuh kayak gimana sih, yang akrab atau yang profesional banget atau yang super elegan atau gimana. Jangan kayak kita tuh pengen uh, klien ngeliat kita tuh sebagai desainer yang profesional. Isi portofolionya kita sendiri tuh nggak oke kayak gitu. Pencitraannya kita tuh mau yang kayak gimana. Penting sih pencitraan. Even di sosmed tuh juga penting sih. Di sosmed kalau misalnya desainer cari desainer atau cari orang gitu yang mau di hire, pasti yang dilihat tuh Kenapa sosmednya tuh? juga sih. Jadi iya, karena misalnya nih kayak kamu hire ke company yang aku sekarang kerja, terus aku ngelihat sosmedmu tapi sosmedmu tuh yang nggak jelas gitu loh. Ada kan yang sosmed yang nggak ada fotonya, atau fotonya tuh yang cuman icon doang, Waduh. terus bionya nggak jelas, atau nama sosmednya tuh pakai nama sosmed sama pacarnya, atau yang kayak feeds-nya tuh super racist atau gimana. Nah itu kan ya ya pasti lah kita ngelihat orang tuh pasti dari sosmednya juga gitu loh. Oh dia tipe orang yang kayak gini, oh bisalah kalau orang yang kayak gini. Itu penting sih. Makanya hati-hati juga buat kita ngepost apapun di Instagram sebenarnya, karena kadang perusahaan tuh ngelihat dari sosial medianya kita juga. Hmm. Dan itu kepake ya kalau makan mau ngelamar kerja atau magang lah kayak gitu ya. Atau klien juga biasanya ngelihat kok, Oh, iya ya. kayak sosial medianya kita gitu. Heeh. Jadi kalau misalnya ini kita portofolionya kita brandingnya profesional banget,
atau yang super elegan banget, tapi di sosmednya kita kayak foto-foto gak jelas kayak gitu-gitu kan, kalian jadi kayak sebenarnya dia ini gimana sih tipe Iya, orangnya iya. Iya, iya, gitu. benar-benar. Jadi intinya dalam di sosmed tuh kita meyakinkan orang terhadap citra yang kita pengen orang itu menganggap kita gitu ya. Apa ya kasarannya? Ya gitulah. Kita tuh pengen dilihat sebagai apa gitu ya. Iya kayak pencitraannya kita ya, Heeh. bener. Jadi itu related gitu loh antara sosmed, portofoliomu juga kayak gitu. Perlu nggak kalau misalkan untuk masalah branding, self branding sama Porto ini kita bikin akun terpisah, second account lah kalau sekarang. eh Kalau aku sih biasanya sebenarnya ada dua sih, ada yang kayak gitu karena di first account-nya tuh mereka orangnya beda beda banget sama yang dia mau branding dia kayak gimana. Hmm. Tapi kalau menurutku resikonya kalau kita punya second account itu kita jadi susah reach ke orang sekitarnya kita. Jadi kayak ke circle kita yang deket-deket itu sulit gitu loh reach-nya. Karena kadang kita malas kan kalau follow. Misalnya ini kayak kamu punya 2 account, terus aku harus follow dua-duanya. Nggak semua temen kita mau juga gitu loh. Padahal kadang-kadang project-project itu bisa juga datang dari circle sekitar kita kayak Hmm, gitu. hmm, hmm. Jadi menurutku better pakai satu akun aja sih. Iya, ya benar-benar. Tapi satu akunnya itu dijaga, jangan sampai saya kita mau apa ya kayak post story yang receh-receh gitu mungkin di close friend gitu aja kali Wah biar ya, biar ada fitur kliennya nggak close friend ya. ngeliat. Wah, gagal aku berarti dalam membranding.